Para ketua pengurus anak cabang PAC PDI Perjuangan Sekabupaten Karangasem pagi tadi menyuarakan aspirasi mereka di kantor DPD PDI Perjuangan Bali di Denpasar. Mereka berharap aspirasi ini didengar DPP agar calon bupati dan wakil bupati Karangasem yang diusung PDI Perjuangan bisa menang. Penyampaian aspirasi dilakukan oleh semua ketua PAC yang berjumlah 8 PAC, di antaranya Ketua PAC Kota Karangasem Nyoman Winate, Ketua PAC Abang Wayan Geden, Ketua PAC Manggis Wayan Sunarte, dan Ketua PAC Kecamatan Selat Wayan Suara Arsana. Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Selat Wayan Suara Arsana mengatakan aspirasi yang ditujukan kepada pengurus DPD PDI Bali ini merupakan aspirasi dari jaringan kader PDI Perjuangan paling bawah. Pada intinya, para ketua PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Karangasem ini menginginkan perhatian khusus dari pengurus PDI Perjuangan di tingkat pusat terkait calon yang akan mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Karena selama 10 tahun Kabupaten Karangasem belum memiliki bupati yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Wayan Suara Arsana, sebenarnya PDI Perjuangan tidak kalah suara. Terbukti pada setiap pemilu suara PDI Perjuangan paling unggul. Bahkan saat Pilpres di Kabupaten Karangasem, pasangan yang diusung PDI Perjuangan yakni Jokowi JK menang telak. Wayan Suara Arsana menambahkan pihaknya berharap agar DPP PDI Perjuangan mampu mengupayakan calon bupati dari PDI Perjuangan terutama kader yang betul-betul merakyat. Selain itu, agar pengurus pusat mampu mengalokasikan dana untuk kos atau biaya politik tapi bukan money politik. 10 tahun Pak tidak punya bupati di Karangasem. Jadi PDI Perjuangan Karangasem sangat aus dan sangat ingin sekali punya bupati dari PDI Perjuangan Pak. Nah, tujuan kami ke sini sekarang adalah satu, mohon kepada DPD dan DPP untuk memperlakukan lebih untuk Karangasem. Kenapa lebih? Karena satu tidak punya incumbent. Jadi perlu ekstra lah untuk Karangasem Pak. Sisi keamanan, kemudian finansial juga untuk kantor-kantor yang berada di Karangasem. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kami berharap kepada DPD dan DPP untuk memberikan rekomendasi kepada calon bupati nanti dari PDI Perjuangan yang betul-betul kredibel, diterima oleh rakyat, mengakar, diterima oleh kader dan non-kader. Dan yang tidak kalah penting adalah kos politik. Yang namanya kos politik kan ada biaya, bukan untuk money politik. Jadi biaya itu untuk kemenangan, dan untuk membuat spanduk, untuk saksi kan itu kan perlu biaya. Nah itu, mungkin itu yang menjadi poin kami menghadap ke DPD sekarang, menyampaikan aspirasi kami di bawah. Adanya kos politik sangat penting bagi keberhasilan pemilu kada nantinya. Indonesia masih menerapkan politik belajar seperti biaya untuk memasang baliho dan biaya untuk para saksi saat pemilihan. Wayan Suara Arsana berharap pengurus DPD PDI Perjuangan segera menyuarakan aspirasi ini kepada pengurus DPP PDI Perjuangan sehingga Karangasem mampu dipimpin oleh kader PDI Perjuangan. Jaya dan Yudi.